Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita berada di lindungannya dan diberi kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini, dan juga kita dalam keadaan yang baik serta terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, kembali lagi bersama saya Rizka Anggreni, NIM 1705520025, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himiwan Dwi Nugroho. Dan presentasi kali ini berjudul Teknik Audit. Pada pembahasan ini tuh kita membahas pada 13, yaitu audit investigatif dengan teknik audit. Nah, di sini pasti ada yang belum tahu ya, apa sih sebenarnya audit investigatif itu? Audit investigatif itu merupakan proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematif oleh pihak-pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi yang tindak pidana korupsi atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Nah, sasaran audit investigasi itu apa sih? Nah, sasarannya sendiri itu merupakan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Istilah audit investigatif itu menegaskan bahwa yang dilaksanakan itu adalah audit. Nah, audit investigatif itu tuh lebih dalam dan tidak jarang melebar atas hal-hal yang tidak disentuh oleh audit opinion. Nah, audit opinion apa sih? Audit opinion itu adalah audit umum. Nah, audit opinion itu audit umum atau audit keuangan yang bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, ini disebut audit opinion. Kan pada audit investigatif sendiri itu diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya kecurangan atau fraud itu sendiri, termasuk korupsi dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya.
Meskipun tujuan opinion audit itu berbeda dari audit investigatif, namun tekniknya itu sebenarnya itu sama. Hal yang membedakan hanyalah pada penerapan audit investigatif itu lebih intens, penerapan teknik itu lebih mendalam, kadang-kadang juga melebar dengan fokusnya itu pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan tindak kecurangan ataukah tidak. Apa sih sebenarnya teknik audit itu? Nah, teknik audit itu tuh merupakan cara-cara yang digunakan untuk mengaudit suatu kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, pada hasil penerapan teknik audit itu mempunyai hasil. Nah, hasilnya itu digunakan sebagai bukti audit. Nah, berikut ini tuh ada beberapa teknik, yaitu ada 7. Yang pertama ada memeriksa fisik, yang kedua adalah meminta konfirmasi, yang ketiga ada memeriksa dokumen, yang keempat review analytical, yang kelima meminta informasi lisan atau tertulis dari audit, dan yang keenam itu menghitung kembali serta mengamati, itu yang ketujuh. Kalau teknik-teknik dalam audit itu diterapkan pada audit umum atau audit keuangan, maka bukti yang dihasilkan itu sebagai pendukung pendapat auditor independen. Nah, sedangkan pada audit investigatif, teknik-teknik audit itu tuh bersifat eksploratif atau mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analytical maupun pendalaman, misalnya pada confirmation dan documentation. Selanjutnya itu ada kunci keberhasilan dalam audit. Nah, yang pertama itu ada mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit audit investigatif tersebut. Nah, dalam bab ini tuh dijelaskan bagaimana akuntan forensik tuh mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang kedua, itu ada kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator itu menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Sama seperti pemancing di atas atau seseorang seni pahat yang memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Yang ketiga tuh ada cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya pun tidak akan bisa sesuai yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa duit professional care itu merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita menunjukkan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, menindaklanjuti jawaban, mempertanyakan sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat tuh ada cermat dalam menarik kesimpulan. Dari penerapan teknik yang kita pilih, temuan yang kelihatannya tuh sepele di tangan penyidik tuh mampu mempunyai pengetahuan yang luas, pengalamannya merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam penafsiran ini tuh jelas terlihat dalam komputer forensik. Selanjutnya tuh ada teknik-teknik audit. Nah, teknik audit tuh dalam pengantar bagian ketiga ini tuh dijelaskan cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi, follow the money, dalam fraud, dan tindakan pidana pencucian uang seperti pembuktian hukum, komputer forensik, dan lain sebagainya. Nah, bab ini tuh membahas 7 teknik yang lazim dikenal dalam audit atas laporan keuangan dalam aplikasi dan contoh-contoh audit investigatif. Penekanan akan diberikan pada review analytical. Teknik yang pertama itu ada memeriksa fisik dan mengamati. Nah, memeriksa fisik atau fiscal examination itu lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang, tunai, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Nah, mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera yang kita miliki untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita melihat luasnya pabrik, melihat peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan,
serta banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Kita juga mendengar kebisingan, kita juga mencium atau membaui sesuatu, mungkin sesuatu yang wangi atau bahkan bau yang menyengat. Nah, kita bisa mencicipi, misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan. Kita juga merasakan suhu yang dingin di tempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera yang ada pada diri kita, yang bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus, baik itu mencium, melihat, atau meraba. Nah, untuk audit investigatif itu tidak membedakan pemeriksaan fisik maupun pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator tuh menggunakan inderanya untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Dalam beberapa contoh di bawah ini tuh dapat kita lihat sebagai tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dalam pengamatan pemeriksaan fisik. Contohnya tuh yang pertama tuh ada musibah lumpur lapindo di Sidoarjo. Nah, dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur lapindo yang terjadi di Porong, Sidoarjo pada tahun 2006, investigator tuh menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah ini. Nah, salah satu bentuk pemahaman, investigator tuh mempunyai bayangan. Pemahaman ini tuh penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Yang kedua tuh ada dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari dinas sosial itu dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman itu lebih dalam dari bayangan, mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini tuh ada data kuantitatif. Nah, selanjutnya tuh ada yang ketiga, pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikannya tuh kepada pemahaman yang lebih memadai lagi, yakni siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Ini pernyataan yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya. Investigator tuh sering kali menghadapi situasi yang sama. Selanjutnya tuh ada contoh yang keempat tuh ada pengamatan juga tuh dapat memberi petunjuk adanya fraud atau kecurangan. Kalau saja investigator tuh mengamati jalan SD Impres dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka akan mempunyai petunjuk penting tentang kemungkinan korupsi dan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan sebelumnya sebelum terjadi musibah tersebut. Selain itu akan saya sampaikan contoh sesungguhnya penemuan fraud atau kecurangan itu atas dasar dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Nah, contohnya itu seperti ini. Biaya kontrak pengecatan gedung-gedung Pentagon, Departemen Pertahanan di Amerika Serikat tuh luar biasa tingginya dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Seorang investigator tuh memutuskan untuk melakukan observasi atas luas bidang yang harus ia cat. Ia memperoleh data mengenai luas bidang yang harus dicat dari pengawas bangunan. Nah, investigator itu melakukan kunjungan ke lapangan yang membandingkan gambar yang diberikan pengawas bangunan dengan kenyataannya. Pengamatannya itu menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara luas bidang dan kontrak yang luas bidang diantaranya tuh yang diamatinya. Penelitian itu lebih lanjut menunjukkan luas bidang dalam kontrak kerja juga meliputi gorong-gorong air di bawah tanah yang tidak pernah dicat karena memang tidak perlu dicat. Investigator tuh berhasil membuktikan bahwa kontraktor atau building engineer tersebut tuh melakukan kolusi yang merugikan Pentagon. Kedua yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Nah, apa sih meminta informasi itu? Nah, di sini tuh dalam audit tuh meminta informasi itu ada dua cara. Yang pertama meminta secara lisan kepada auditor, yang kedua meminta secara tertulis informasi kepada auditor. Nah, meminta informasi itu merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Nah, pertanyaannya, apakah dalam audit investigasi itu hal itu perlu dilakukan? Apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi supaya orang yang diperiksa itu tidak mengetahui apa yang kita cari, dan yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Nah, seperti dalam audit, di dalam audit investigatif itu permintaan informasi harus dibarengi
diperkuat dan dikolaborasikan dengan informasi yang berasal dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi itu sangat penting dan tujuannya itu merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif secara mendalam. Nah, selanjutnya tuh ada meminta konfirmasi. Nah, apa sih meminta konfirmasi? Meminta konfirmasi itu merupakan meminta pihak lain yang diaudit investigatif itu untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit ini tuh teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang, akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non keuangan. Dalam audit investigatif, kita tuh harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif, dalam khususnya tender, pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat, perlu diperkuat misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut impor. Pada teknik selanjutnya tuh ada memeriksa dokumen. Nah, teknik ini tuh tidak memerlukan pembahasan yang khusus. Tidak ada audit investigasi tanpa melakukan pemeriksaan dokumen. Definisi dokumen itu menjadi sangat luas akibat kemajuan teknologi, meliputi informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis. Nah, teknik pemeriksaan dokumen itu mencakup komputer forensik. Langkah selanjutnya tuh ada teknik review analytical. Nah, menurut DHSE itu Deloitte Haskins Sells itu tuh mencatat penggunaan teknik review analytical ini tuh dalam audit manual mereka sejak tahun 1930-an dan di akhir 1960 dan di awal 1970 DHS itu mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk mereview review analytical tersebut. Di antaranya tuh seperti Statistical Technique for Analysis Review, STAR in Audit, judul yang sama yang digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pioner dalam bidang ini, yaitu Kenneth Westinger dan Theodore R. Stewart. Nah, dalam review analytical yang penting bukannya perangkat lunaknya, namun semangatnya investigator. Nah, seperti yang dikatakan Hawkes di atas, acting analysis first. Nah, ciri auditor atau investigator yang tangguh. Nah, kuasai gambaran besarnya lebih dahulu. Menurut Stinger and Stewart itu tuh mereka tuh menulis analytical review is a form of deductive reasoning in which the property of the individual data is inferred from evidence of the rationality of the aggregate result. Nah, perhatikan, mereka tuh mendefinisikan review analytical sebagai a form of deductive reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya tuh adalah pada penalarannya, proses berpikir. Penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran yang mengenai kewajaran, layak atau pantasnya suatu data individual yang disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh atau agregat. Hal ini akan diperagakan dengan contoh-contoh. Bagaimana kesimpulan atau inference itu diperoleh. Singer and Stewart itu melanjutkan, inference a comparison of the record financial result with result that may rationally be expert in the circumstances. Nah, atau review analytical itu meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dagang, apa yang wajar atau layaknya harus terjadi. Pada dasarnya seorang investigator tuh secara intuitif terobsesi dengan suatu yang agak tidak benar. Nah, suatu yang melenceng dan bahwa something must be wrong because it happens so. Oleh karena itu, ia memerlukan patokan atau benchmark untuk membandingkan dengan apa yang dihadapinya. Patokan ini tuh dirumuskan Singer and Stewart sebagai result that may reasonable be expert. Nah, misalnya kita sedang mengaudit investigatif
suatu bank yang berkewajiban memungut pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh nasabahnya. Apakah bank menyetorkan pajak penghasilan ini sesuai ketentuan, baik dalam jumlah maupun penyetoran? Apakah audit investigatif itu harus dimulai di cabang-cabang atau kantor-kantor perwakilan? Menurut review analytical itu tidak. Kita mulai dengan mencocokkan angka-angka agregat. Pertama, kita tuh menentukan jumlah pajak penghasilan yang sudah disetorkan untuk bank secara keseluruhan, baik kantor pusat maupun cabang. Mereka tuh menurut pembukuan bank, data itu data A. Selanjutnya kita hitung apa yang dikatakan single and steward sebagai result that may reasonable be expect. Nah, ini adalah hasil perkalian antara tarif pajak, misalnya tuh 10%, dengan jumlah bunga yang dibayarkan bank itu kepada nasabahnya, yaitu data B. Perbedaan antara data A dan data B itu bisa merupakan perbedaan waktu. Nah, yakni perbedaan antara saat memotong dan saat menyetorkan pajak penghasilan. Nah, tapi mungkin juga ada perbedaan yang bersifat tetap, misalnya dalam hal deposit dalam negeri yang mendapat pembebasan pajak penghasilan dan deposit di cabang-cabang luar negeri di mana bank tidak berkewajiban untuk memungut pajak penghasilannya. Perbedaan itu mudah diketahui karena umumnya jumlah deposit dalam negeri itu dibebaskan tidak banyak, sedangkan untuk deposit cabang-cabang luar negeri itu kita dapat menghabiskan seluruh data bunga luar negeri. Dengan contoh, mari kita kaji dengan review analytical di atas itu tuh atas a form of deductive reasoning in which the property of the individual details in inferred from evidence of the reasonableness of the aggregate result. Kita harus memulai dari belakang. Pertama, evidence of the reasonableness of the aggregate result. Ini tuh diperoleh dari data B yang di-adjust untuk deposit dalam luar negeri. Dari dalam negeri yang dikecualikan pemungutan pajak penghasilan dan bunganya di cabang-cabang luar negeri. Kedua, a form of deductive reasoning. Nah, di sini tuh kita membuat deduksi dari data agregat, data global, data menyeluruh yang ada dalam hal ini adalah data A dan data B. Deduksi ini berkaitan dengan the property of the individual details. Nah, kelayakan, kewajaran atau kepantasan properti dari individual details itu tuh, individual details di sini tuh adalah pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan oleh bank secara transaksi demi transaksi, cabang demi cabang, dan mungkin per pejabat bank sesuai dengan kewajarannya. Ada beberapa macam variasi dan teknik review analytical, namun semuanya tuh didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang lainnya harus terjadi dan berusaha menjawab sebenarnya terjadi kesenjangan ataukah tidak. Pada kesalahannya atau error, fraud atau kecurangan itu salah satunya tuh menjadi merumuskan patokannya. Di bawah ini tuh ada beberapa teknik review analytical yang disajikan dalam tabel atau bentuk pemahaman lainnya sebagai berikut. Selanjutnya itu teknik yang pertama dari review analytical yaitu Undebated Verlags and Z Verlags. Buku teks ekonomi perusahaan tahun 1950-an memberi dua contoh perbandingan dengan menggunakan istilah Jerman Betrieb Verlag dan Zeitverlag. Nah, dalam Betrieb Verlag ini kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran atau sepadan, terutama kalau Betrieb lainnya itu cukup banyak. Kita bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya Betrieb Verlag itu tuh yang dimanfaatkan akademi seperti Michel Porter untuk menganalisis kompetensi atau persaingan. Dalam Zeitverlag itu kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif
pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Nah, dalam Z-Verlag itu kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif itu berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Kembali kepada Michel Potter, ia menggunakan Z-Verlag untuk menerangkan kesinambungan laba dari suatu perusahaan. Investigator itu menggunakan teknik yang sama untuk melihat dan mengidentifikasi fraud, karena fraud mengancam keseimbangan laba tadi. Selanjutnya tuh ada teknik kedua dari review analytical. Di sini tuh membandingkan anggaran dengan realisasi. Nah, membandingkan anggaran dengan realisasi itu dapat mengidentifikasi terjadinya fraud. Hal yang perlu dipahami dalam hal ini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif. Nah, insentif ini tuh bisa berupa keuangan maupun non keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu tuh menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampuan anggaran. Investigator tuh perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualan dibuat tinggi. Nah, penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun itu merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengambilan barang yang sesudah akhir tahun itu memperkuat indikasi adanya fraud. Di sektor publik pada tahun 2005 dan 2006 terlihat hal sebaliknya. Pemerintah itu mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Kambing hitam kali ini adalah sistem anggaran yang berubah, kinerja KPK dan pengadilan kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat tuh enggan untuk memimpin proyek. Meskipun contoh yang terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasannya tuh sama, ada atau tidaknya insentif. Nah, insentif itu tuh tidak perlu berupa keuangan seperti bonus, mempertahankan atau juga bisa disebut mempertahankan atau menggoyahkan jabatan. Seorang bisa menjadi insentif dalam perusahaan yang berkesinambung di bidang teknologi. Dewan Komisaris berupaya itu menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertahankan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi. Belum juga realisasi. Investigator itu tuh perlu memahami kepentingan kasus dari kubu ini. Selanjutnya tuh ada teknik yang ketiga dari review analytical, yaitu analisis vertikal dan horizontal. Nah, analisis vertikal dan horizontal itu merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal itu menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Analisis vertikal itu dapat dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca itu dapat dibandingkan misalnya dengan jumlah aset. Dengan analisis vertikal dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai menjadi angka-angka persentase. Laporan keuangan dalam presentasi ini tuh disebut laporan keuangan yang berukuran sama. Nah, seperti neraca berukuran sama, laporan laba rugi berukuran sama, dan laporan arus kas berukuran sama. Apa sih gunanya laporan keuangan berukuran sama? Dan apa sih gunanya analisis vertikal? Nah, manfaatnya adalah dalam membandingkan perusahaan jenis yang mempunyai ukuran yang berbeda. Misalnya kita ingin membandingkan perusahaan obat-obatan, perusahaan A yang mempunyai omset sebesar 100 miliar, sedangkan perusahaan B itu omsetnya itu cuma 10 miliar. Nah, kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan ini, karena yang ingin diketahui itu misalnya apakah laba kotor sebagai presentasi dari penjual ini tuh untuk perusahaan A lebih besar atau lebih kecil dari perusahaan B. Analisis horizontal itu menunjukkan perubahan baik kenaikan maupun penurunan suatu akun untuk tahun atau periode dibandingkan tahun sebelumnya maupun tahun berikutnya. Nah, analisis ini tuh merupakan angka-angka untuk
akun yang sama pada tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Nah, penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini tuh disebut sebagai analisis horizontal. Selanjutnya tuh ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Nah, beberapa akun baik dalam satu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Contohnya, angka penjualan dengan piutang dan pengendalian rata-rata angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan lain-lain. Teknik selanjutnya pada review analytical yaitu menggunakan data non-keuangan. Nah, contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi itu merupakan data dari keuangan. Inti dari review analytical itu sebenarnya mengenal pola hubungan relation pattern. Pola hubungan itu tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Pola hubungan non keuangan pun juga bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis, contohnya itu seperti dalam bisnis berkebun itu ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produk atau panen yang telah didapatkan. Angka masuk maupun keluaran dinyatakan satuan non keuangan seperti ton sawit, ton pupuk, dan lain-lain. Pabrik gula itu ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah gula yang dihasilkan dari pabrik tersebut. Pola hubungan antara masuk dan keluar ini dinyatakan dalam satuan rasio yang dihasilkan dalam industri gula dikenal sebagai rendemen. Perhitungan ini tuh serupa yang kita lihat di industri kayu lapis yang kita kenal sebagai recovery. Review analytical sering dilakukan dengan metode hitung cepat. Di sini dilakukan seperti itu karena untuk menunjukkan adanya keganjilan. Nah, contohnya itu seorang bankir itu sering mencatat informasi yang diterima dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat ia akan menentukan bahwa pabrik pulp yang berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan bisa berperan atau beroperasi karena bahan baku yang tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu tuh diperoleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Selanjutnya, regresi atau analisis tren. Nah, dengan data historical yang memadai, semakin banyak itu semakin baik. Review analytical itu dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak itu akan mempermudah perhitungan dan grafiknya. Misalnya menggunakan star, perangkat lunak, deolit yang disebut tadi pada awal pemaparan materinya. Itu juga aku menyebutkan perangkat lunak yang mampu untuk digunakan dalam hal ini. Selanjutnya tuh ada teknik review analytical yang ketujuh yang merupakan menggunakan indikator ekonomi makro. Nah, di sini tuh ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lainnya, dan lain-lain sebagainya. Ini tuh merupakan bidang studi terkini para ekonomi ahli makro dan ekometri. Sebenarnya tuh keadaan perumusan ekonomi itu akan membantu suatu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikator kuat, baru kita memeriksa SPT dengan network method atau exposure method. Selanjutnya itu teknik yang terakhir pada audit investigatif itu menghitung kembali. Nah, menghitung kembali atau reperform itu tidaklah lain mengecek atau mengcross-check kebenaran perhitungan. Bisa bagi, tambah, kurang, kali, dan lain-lain. Nah, prosedur ini tuh sangatlah lazim dalam audit. Biasanya tuh tugas ini tuh diberikan kepada seorang auditor yang masih baru atau junior untuk melakukan perhitungan kembali atau cross check dalam laporan keuangan.
Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi itu sangatlah kompleks. Biasanya tuh didasarkan pada kontrak atau perjanjian yang sangat rumit. Nah, mungkin juga ini sudah terjadi perubahan dan renegosiasi yang berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Nah, perhitungan ini tuh dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Berikut ini ada beberapa contoh perhitungan kembali yang berpotensi triliunan rupiah. Contoh pertama itu ada dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham, keputusan Menteri Keuangan nomor 151 garis miring KMK 01 garis miring 2006 pada tanggal 16 Maret 2006. Itu bisa kita lihat tadi contoh yang telah saya paparkan, itu mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Nah, inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan itu sudah selesai, apakah ada lembaga yang telah melakukan performance atau belum. Nah, selanjutnya tuh ada contoh yang kedua, yaitu perhitungan cost recovery. Nah, oleh kontraktor bagi hasil atau production sharing kontraktor, cost recovery itu sangatlah besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali, ditakutkan itu akan ada cost recovery yang salah gunakan. Nah, makanya hal ini tuh harus dihitung kembali oleh counter PSC atau lembaga pemeriksa independen. Selanjutnya tuh contoh yang terakhir ada biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum atau public service obligation. Nah, keterlambatan pembayarannya itu PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang terakhir ini adalah penutup materi. Nah, dalam bab ini tuh dibahas teknik-teknik audit investigatif yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Nah, perbedaannya hanyalah dalam tujuan dan ruang lingkup. Dalam audit atas laporan keuangan, tujuannya adalah memberikan pendapat atau independent auditor opinion mengenai kewajaran laporan keuangan dengan standar akuntansi yang telah berlaku. Hasil audit ini ditujukan oleh bentuk opini, seperti unqualified opinion, qualified opinion, dan disclaimer of opinion atau adverse opinion. Kali ini saya akan memaparkan kalimat bijak tentang sebuah pekerjaan. Cintailah pekerjaanmu. Jadikan ini sebagai prioritas dalam langkah utama kita menuju jalan yang sukses. Karena kamu akan merasakan semua hal di bawah ini. Yang pertama, kamu akan merasa bahagia. Jelas sekali, hidup akan lebih menyenangkan dan membahagiakan ketika kita menjadikan passion kita sebagai alat untuk mencari uang. Yang kedua, kamu dapat menciptakan mahakarya. Pekerjaan yang kamu kerjakan dengan senang hati akan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Produk tersebut akan memancarkan energi dan manfaat yang menarik banyak orang. Dan perlu diketahui satu hal, satu-satunya cara untuk hebat dalam bekerja adalah mencintai pekerjaannya. Semoga kalimat ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sepertinya waktu ini telah berjalan begitu cepat dan saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila masih ada kata yang salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.